Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila hawli jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hawli jamil awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin. Khususan lahal mu'allif hadzal kitab Syekh Al-Imam Al-Habib Al-Allama Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Ali Al-Haddad Ba'alawi wa man 'allamana wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim bid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan, kedudukan, kemujizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita dan penyakit yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Murdana Zailani, yang semoga Allah terus berikan keberkahan kepada beliau. Allah berikan keistiqomahan dalam terus menyiarkan dakwah di jalan Allah, dan semoga Istana Al-Quran 7 diberikan keberlimpahan berkah. Hadir juga Al-Mukarram Akhifillah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang beliau mempunyai cinta yang luar biasa kepada majelis ta'lim. Mudah-mudahan terus Allah tinggikan derajat beliau. Ada Ustaz Haji Syarbini, ada juga Pamanda Ustaz Haji Abdul Hakim, Al-Mukarram Akhifillah Al-Ustaz Komarudin Nasim, para asatid, Pak RW, ya. Allahu Akbar. Wah, ini kalau melihat Pak RW itu mau begini aja kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini terus kita jadi orang-orang yang dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia, mengawali tahun 2022, rasanya saya perlu pilihkan tema yang ini dalam analisa saya gitu, banyak betul sedang dijadikan sebuah masalah yang bikin uring-uringan gitu. Pada sebagian orang gitu, dia merasa sangat tidak nyaman. Makanya tadi begitu beliau bikin pantun beli daun salam di Cipanas gitu ya, yang jawab salam utangnya dikasih lunas gitu. Karena memang materi yang saya mau kaji adalah malam ini kita akan membaca, saya lompatin, memang saya pilihkan ini supaya akan menjadi sebuah jawaban konkret buat orang-orang yang punya hutang. Utang ente bakalan begitu mudah Allah lunasin. Kan utang paling gede
paling ya utang leasing motor gitu ya, utang-utangnya recehan lah. Tapi kalau buat orang yang nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah, dia jadi kepuyengan. Malam ini kita akan ngaji sebuah ijazah dari baginda Rasulullah. Jangan kata cuman utang begituan, utang ente kalau gedenya kayak gunung Uhud, Allah akan lunasin. Ada nggak di sini yang punya utang seperti gunung Uhud? Nggak ada. Apalagi cuman utang seragam pengajian yang belum lunas. Itu kekecilan. Jadi nggak ada lagi nanti ribut di rumah tangga, karena mereka akan mendapatkan sebuah harapan yang begitu besar. Malam ini kita akan ngaji. Saya ingin mengawali dengan sebuah kisah ketika Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya memaparkan kekaguman seorang ulama besar yang Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya, namanya Abdul Wahid bin Zaid. Imam Ghazali ketika memasukkan kisah ini cukup menjadi sebuah bukti kalau beliau kagum dengan orang tersebut. Tetapi kemudian orang yang dikagumi oleh Imam Ghazali terkagum-kagum ketika melihat seorang lelaki yang dia berdiri di atas salju. Saya ingin menguatkan lagi ketika dia bercerita, marartu bi rajulin qa'imin 'ala thalji. Aku melewati seseorang yang dia sedang berdiri di atas salju, es. Dia nggak pakai alas kaki. Dan kemudian aku bertanya, kata Abdul Wahid bin Zaid, yang ulama besar, ama tajidu al-barada, apakah engkau tidak mendapatkan rasa dingin? Jamaah sekalian berbahagia, beliau kemudian menjawab, man syaghalahu hubbullahi lam yajidil barada. Barang siapa yang telah menyibukkan akan dia apa hubbullah, cinta kepada Allah, lam yajidil barad, dia tidak akan merasakan dingin kendati pun dia diri di atas salju. Ini senada dengan apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tersentuh rasa panas api yang berkobar. Dan begitu Allah detail ketika memerintahkan kepada api, bukan sekedar menjadi dingin, karena kalau menjadi dingin saja Ibrahim bisa mati kedinginan. Ketika Allah kemudian memerintahkan kepada api itu, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, bukan cuma jadi dingin, karena kalau kebangetan dingin berabe juga. Ente coba main ke Cipanas, tapi jangan beli daun salam lagi. Dia kan kaki puncak tuh ya, Cipanas ya. Ente demen buat Cipanas sih. Jamaah sekali berbahagia, akhirnya panas. Ente main naik dikit ke puncak pasnya tuh, kedinginan. Jangan pakai jaket, jangan pakai alas kaki. Itu tengah malam dinginnya kelewat dingin. Paling enggak ente bakalan kencing mulu tuh saban malam, karena kedinginan. Orang tangan kita aja nih pakai cincin, kalau lagi kedinginan itu mau copot mulu, mengkerut kita punya tangan, punya jari. Tetapi jamaah sekalian berbahagia, ketika engkau sudah berniaga kepada Allah, maka yang akan kau dapatkan adalah perlakuan istimewa langsung dari Allah. Ini yang akan saya sebarkan di majlis mulia ini, sebuah atmosfer yang terbangun, rasa optimis dan baik sangka, seperti yang disampaikan oleh guru kita, bahwa sudah cukup selesai engkau menyalahi keadaan, sudah hentikan kesedihan urusan dunia, sudah habiskan keraguanmu,
kepada Dia yang maha sempurna. Udah nggak pantas lagi di tahun 2022 orang-orang pada saat mereka tidak bertuhan, bahkan berbuat durhaka kepada Tuhan, mempunyai optimis menyongsong tahun 2022. Masa kita yang punya majlis, hadir di majlis Ratibul Haddad, kita baca Asmaul Husna, kita lagi masih kagak kebayang dengan apa yang terjadi di hari-hari ke depan. Gua nggak tahu esok bagaimana urusannya. Wah, itu indikasi orang yang berburuk sangka kepada Allah. Tapi kalau dia udah ngaji ini malam, seperti orang yang diceritakan Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dia nggak pakai alas kaki, berdiri di salju es, dia tidak merasakan kedinginan. Kenapa? Karena dia sibuk dengan cinta kepada Allah. Kalau sibuk cinta kepada Allah, rapi urusan, nggak ada yang berat, Pak. Mohon sampaikan apa yang bagi kita berat, lalu bandingkan dengan apa yang kau lihat dari kekuasaan Allah. Kecil banget jamaah sekalian berbahagia. Maka itu tadi pagi saya ngaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menceritakan sebuah hadis, menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW. Kita disuruh untuk mencintai Allah karena kita disuruh ngingat udah berapa banyak Allah memberikan rizki kepada kita. Bapak, Ibu, kalau ada orang, kita punya adik nih Pak, kita main logika aja, kita punya adik kita saban pagi bawain nasi uduk aja, besok bawain nasi uduk, hari Selasa dan bawain nasi uduk, terus sampai hari Ahad, hari Minggu bawa nasi uduk, besok itu kita biar kata dibawainnya cuma nasi uduk, itu kita tambah cinta sama adik kita. Gua punya adik banyak, lo doang yang punya pikiran, pakai ngatain tuh yang lain. Yang saudara yang lain gak punya pikiran, tapi saking sayangnya itu beda perlakuannya. Kenapa? Dia punya adik banyak, misalnya punya adik 4, yang bawain nasi uduk 1 orang. Siapapun yang jadi abangnya, siapapun yang jadi empoknya, dia akan mempunyai cinta berlebih kepada seorang adik yang saban hari bawain nasi uduk. Itu baru nasi uduk. Bagaimana lu kalau dibawain durian saban hari? Jangan-jangan lu terbalik, lu yang cium tangan sama dia. Lu biar kata adik gua, biarin dah gua yang cium tangan, karena tiap hari dibawain durian. Saking dia mendapatkan banyak pemberian, dari itu kendati pun lebih mudah, tapi dia membahagiakan, cinta nambah. Tapi anehnya sama orang ente begitu gampang nambah cintanya, cuman dibawain nasi uduk. Allah kasih ente sehat, Allah kasih ente rezeki, bukan cuman pagi hari, 24 jam ente dikasih berlimpah karunia, masih aja kagak cinta secara maksimal kepada Allah, masih aja males-malesan datang ke majlis taklim. Padahal Allah ngasih rezeki kepada kita. Kata Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ketika mengutip ini hadis, betapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Udah selayaknya engkau mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Maka bila engkau telah mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, tidak ada lagi syakwa sangka, ada lagi keraguan dan persangkaan, ada lagi, kecuali hanya dia akan positive thinking. Iya, saya lemah, tapi kan ntar malam masih ada kesempatan saya gelar sejadah. Iya, besok deadline-nya kudu bayar tuh angsuran motor. Ya elah, cuma 750.000. Coba lihat bagaimana Allah memberikan kita banyak karunia. Atau kita lihat, kalau saya suka begitu Pak,
Makanya tadi dibilang sama Ustaz Murdana, saya terima kasih telah didoakan. Saya terima kasih telah didoakan karena memang saya sedang punya hajat besar. Saya sedang membebaskan tanah 3070 meter karena itu tanah berdampingan dengan pesantren nyambung itu Pak RW. Padahal waktu saya datang ke Parung itu, saya lagi ngebangun rumah-rumahan gitu buat tempat saya transit. Begitu sampai di sana Parung lagi ngukur, ada saya punya saudara bilang itu ada tanah mau dijual. Kita lihat yuk, duit belum ada Pak. Tapi kan saya memang nggak pernah merasa sendiri. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu ayat Al-Qur'annya. Saya bilang ayo dah kita lihat. Begitu kita lihat, Masya Allah tanahnya cakep banget. Kita baca Fatihah, kita baca sholawat, udah dah habis Johor ente datang ke rumahnya, ente tanya berapa dia mau jual. Tapi saya bilang sama nih Mufaddi, tapi nanti habis sholat Johor ente kudu baca Bismillahirrahmanirrahim 40 kali, sambil jalan ente baca Bismillah, insya Allah jadi. Karena biasanya kalau ngobjek tanah tuh kalau bukan cocok-cocokan ada susah juga Pak RW, susah. Saya bilang kayak begitu, insya Allah jadi tuh Pak. Saya bilang insya Allah lusa saya DP-in. Duit ada? Belum, percuma gua hatam Rotibul Haddad syarahnya kalau kita masih kebingungan urusan recehan. Cuman 900 juta, cuma 900 juta Ustaz. Kalau kata kita gede, karena dari awal kita udah bilang nggak punya kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Nih lihat nih akibatnya, rambut cepet banget putih gara-gara maksain mikir pakai otak. Telat saya dapat ilmunya. Ini gak panas dia. Kalau yang rambutnya hitam tuh pikirannya nggak ada insya Allah. Nggak punya pikiran. Tapi jamaah sekalian berbahagia, kan menjadi ukuran. Saya suka bilang sama teman-teman, salah satu bukti pertolongan Allah datang kepadamu ketika engkau dibuat tenang, punya hati tenang aja. Tanggal 18 Januari pelunasan, kelihatan muka kita puyeng? Enggak. Kenapa? Karena kita dari awal udah nyerah. Makanya ini menjadi alasan kenapa malam ini saya ajak kita ngaji kepada satu bacaan yang kalau engkau baca, hutangmu sebesar gunung Uhud, bukan ente yang ngebayarin, Allah yang ngebayarin. Sallu ala Nabi. Kayak apa sayangnya baginda Rasulullah sama kita, kayak apa Rasulullah mikirin kita. Beliau nggak mau umatnya lagi kepuyengan urusan utang sekalipun, kudu kelar. Percuma ente jauh-jauh beli daun salam ke Cipanas, kalau ente jawab salam terus utang kagak lunas. Kudu lunas. Lu sih gara-gara daun salam. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan ngaji. Saya sengaja membuang tempo karena saya yakin jamaah udah nungguin apaan sih bikin utang lunas. Penasaran. Apalagi cuman kreditan panci Pak. Ya lagi mau berantem sama laki gara-gara kreditan panci, kreditan kulkas. Besok tukang kreditnya yang dibayarin. Bang, bawa apaan bang? Bawa ini, lu turunin semuanya. Mau dibayar Pak? Mau bayar Bu? Enggak, gua kredit juga tetap. Kredit juga. Saking udah yakin dia punya utang, beres semuanya. Baik, jamaah sekalian berbahagia, kita masuk ke dalam bacaan dari Rotibul Haddad. Kita hafal, terlalu simpel. Bacaannya, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ini bacaan ke-16. Saya lompatin, saya nggak tahu di sini saya ngaji sampai bab yang mana. Tapi kayaknya ini yang rada mendesak nih. Mendesak buat jamaah, mendesak buat saya juga.
Iyalah, kita mendesak karena kita butuh doa, bukan yang nggak ada ikhtiar. Makanya dalam kitab Nasihat Diniyah ada dua tuh sebab, ada sebab ad-diniyah, ada sebab ad-dunyawiyah. Sebab ad-diniyah yaitu ketika engkau punya ilmu, kau tahu Allah memberikan pertolongan, kau gunakan jalan itu untuk mendapatkan pertolongan Allah. Doa itu namanya asbab. Nggak boleh ente meninggalkan sebab, tapi jangan juga bergantung dengan sebab. Itu ikhtiar. Ada yang disebut asbab ad-dunya. Itu kalau ente kerja, ente datang ke rumah saudara minta ditolongin, itu sebab duniawi itu. Tapi kita malam ini akan naik kepada level sebab langsung dengan bacaan doa-doa yang kita diwariskan oleh baginda Rasulullah. Qaulu sahibir ratib, nafa'allahu bihi ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. 3 kali kita baca tabarukan. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Qala fi syarhi, dzakara al-Imam Suyuti rahimahullahu fi Durril Mansur. Ada Imam Suyuti mencantumkan hadis ini dalam kitab Ad-Durril Mansur, dalam kitab Ad-Durril Mansur an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah. Dekat banget nih, istri Nabi, min ummahatil mu'minin radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi Sayyidatuna Aisyah. Qala li abi, telah berkata kepadaku siapa? Abi, ayahku. Au'allimuki du'aan 'allamanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau aku ajarkan kepadamu. Berarti ini ada penggalan redaksi yang dibuang atau tidak dicantumkan. Ada sebuah doa yang telah mengajarkan kepadaku akan doa itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dan bahkan berkata ini Abu Bakar As-Siddiq, wa kana Isa yu'allimuhu al-hawariyina, dan adalah Isa itu mengajarkan, mengajarkan siapa? Isa, akan bacaan doa ini al-hawariyina, kepada orang-orang hawariyin. Jadi Nabi Isa juga ngajarin. Ini wiridan yang dibaca adalah wiridan yang juga diajarkan kepada hawariyun oleh Nabi Isa alaihi salam. Lau kana alaiki mithlu uhudin dainan laqadahu Allahu anki. Seandainya adalah atasmu apa? Mithlu uhudin, seperti Uhud, gunung Uhud, dainan, apanya? Utangnya. Laqadahu Allahu anki, niscaya membayarkan itu hutang siapa? Allah, anki, untukmu. Dia punya hutang sebesar gunung Uhud. Bila engkau punya dan membaca ini doa, maka Allah yang akan membayarkannya. Qultu, kata Sayyidah Aisyah, bala, ya, aku mau untuk diajarkan doa itu. Qala, berkata siapa? Abu Bakar As-Siddiq, quli, ucapkan olehmu, ya farijal ham, ya kashifal gham. Tapi dibacanya separuh aja. Separuh aja utang ente udah lunas, apalagi sampai full bacanya. Separuh aja.
ya farijal ham, ya kashifal gham, wahai yang memberikan jalan keluar dari kesulitan, ya kashifal gham, wahai yang menyingkapkan segala kebingungan, kesusahan. Itu doang, memanggil dia Allah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, sampai di situ aja. Utang sebesar gunung Uhud. Maka berdasarkan ini kitab hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diberikan atau disampaikan kepada putrinya Sayyidah Aisyah, "Lau kana 'alaiki mithlu Uhudin dainan laqadahu Allahu anki." Encer banget nggak Pak hidup di dunia? Encer banget. 2022 udah deh, berhenti kita ngutang. Mendingan orang lain yang kita kasih utangan. Ente mah kalau ngutang sama Ustadz Murdana nih nggak bakalan ditagih, dia aja lagi bingung jumlah duitnya kebanyakan. Iya kan, kalau orang udah kebangetan, maafin ya, datangnya orang, saya minta tempo aja 1 bulan lagi. Lah sebentar, emang apa lu minta tempo? Lah kan saya punya utang sama abang. Gue lupa, saking kebanyakannya. Udah lu jangan pikirin. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau ente niatin sedekah aja, maka itu lebih baik. Jadi kalau kita punya duit nih, kemudian ada orang kesusahan, punya uang, punya utang misalnya 100.000, 200.000 gitu, ini lagi kepuyangan datang, aneh minta waktu. Udah lu jangan pakai minta waktu, udah jangan lu pikirin, asal lu senang gue senang. Begitu kita kasih unjuk dengan omongan kayak begitu, Allah akan langsung memberikan kemudahan buat urusan kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Begitu sabda Rasulullah. Itu yang udah pasti yang pertama. Yang kedua, tuh orang bakalan bilang, lu utang gitu sama dia enak kagak dibayar gitu. kagak ditagih. kagak dibayar. Jamaah sekalian berbahagia, saya ingin mencoba berusaha terus, berikhtiar terus untuk menghadirkan rasa optimisme. Karena sekali lagi, yang kita punya cuma Allah. Dia yang kekal. Kalau semua yang ada pada diri kita, kau bergantung pada suamimu bakalan waktunya pensiun kalau dia ASN. Suamimu bakalannya berhenti kerja karena dia pada waktunya akan tua. Atau suamimu bakalan jadi tidak ada karena waktunya ajal tiba. Tapi kalau engkau bersandar kepada Allah, dia kekal selamanya, tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Bila engkau bersandar kepada pimpinanmu, makhluk, pada waktunya mereka hilang akan jabatannya, engkau selesai. Tapi kalau engkau bergantung kepada Allah, kapanpun engkau tidak akan pernah kehilangan Allah, karena dia berkuasa dan tidak ada dibatasi oleh waktu. Dia kekal selamanya, kekuasaannya kekal, kekayaannya kekal, karena dia Allah maha sempurna. Ada tawaran kayak begitu Pak, coba aja bareng. Yang saya jalanin Pak, saya udah hatam nih kitab. Kemarin begitu kita ngitung-ngitung sama bini, bakalan dikit lagi nih waktu. Kalau kata kita dikit lagi, bagi Allah kan masih panjang betul tuh. Besok dibikin lunas juga selesai. Tapi mengafirmasikan apa yang Allah janjikan dalam kehidupanmu, itu yang perlu dilatih. Apa iya besok bisa kelar semuanya? Oh, kalau Allah berkehendak, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu kan yang kita sering baca. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Berhenti kau bergantung kepada makhluk.
Saya ajak tuh setiap habis sholat, yuk kita baca Fatihah. Habis itu kita baca ya farijal ham, ya kashifal gham 100 kali. Habis itu kita baca salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 40 rahmat Allah, 40 salawat Allah. Kita ajak bareng. Kan kita lagi punya urusan. Siapa tahu dari keikhlasan bini, karena kadang-kadang doa yang mustajab justru dari bini yang mereka ikhlas mencintai, mendoakan suaminya. Kita bareng-bareng diadu Pak, dan semuanya bakalan selesai. Kalau ada orang yang masih meragukan, terus kalau ente ragu dengan janji Nabi, coba tunjukkan mana ada orang yang pernah ngejanjiin ente, supaya ente punya perbandingan. Ada alasan, aneh nggak yakin Ustadz apa yang disampaikan Nabi. Ente dijanjiin sama siapa ya? Sama manusia yang lain, makhluk yang lain. Ente mau sandingin sama Rasulullah, nggak kena ya akhi. Jadi pada kesempatan kali ini kita berhenti untuk menjadi orang yang berputus asa. Betapapun engkau tidak menemukan jalan keluar, bukan urusanmu untuk mencari jalan keluar. Tugasmu minta kepada Dia yang maha mencarikan jalan keluar. Ya farijal ham, ya kashifal gham. Kita nggak tahu dari mana itu duitnya untuk bayar kita punya hutang-hutang, tanggungan-tanggungan. Tapi satu yang tertanam di dalam hati, saya tahu siapa yang akan bisa menyelesaikan masalah saya, dan itu tidak tergantikan dengan siapapun. Kita menyerunya ya farijal ham, ya kashifal gham. Nggak pakai capek Pak, nggak pakai capek. Kan kalau dari mukanya kayaknya punya utang semua nih. Iya, cuman recehan, masih recehan. Kalau masih ya 1 juta sampai 10-an juta recehan. Karena engkau duduk di tempat ini bukan karena kemauanmu sendiri, tapi Allah yang mendudukkanmu di majelis ini. Shallu ala Nabi. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang optimis. Saya ingin terus menawarkan sebuah formula untuk menyehatkan batin kita. Masa Nabi yang menyampaikan kita lagi kagak percaya, sok benar. Kalau si ente nggak punya utang, nggak percaya, pantes sok kah gua nggak percaya, nggak punya utang. Udah punya utang nggak bisa bayar, masih nggak percaya juga, kan tololnya kelewatan. Gue sewot lama-lama. Jamaah sekalian berbahagia, maka malam ini kalau kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tugas kita selanjutnya bersiaplah untuk menjadi orang yang dibahagiakan oleh Allah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaufir wa yarham. Jam 10:30 nggak cakep kalau kemalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya Nabi nidik judani ya qalbi nadik raja' nadman lik ya Rahman tub aliya warja'ni li